Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ma'asyul qalbi, yaitu maksiat-maksiatnya hati dari keterangan kitab Sunan Tauhid halaman 46. Cetakan Maktabul Hidayah Surabaya. Namun sebelumnya mari kita baca Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa amin. Faslun wa min ma'asil qalbi. Pasal ini menjelaskan di antara maksiat-maksiatnya hati adalah ar-riya, yaitu riya. Dia amalil birri, dengan pekerjaan-pekerjaan kebaikan. Bahwa yang dimaksud riya di sini adalah al-amal li ajlin nas, yaitu melakukan pekerjaan baik karena manusia. Jadi mengerjakan hal-hal yang bagus, baik itu yang berkaitan dengan ibadah langsung seperti sholat ataupun sedekah ataupun lainnya yang itu perbuatan baik, namun dikarenakan manusia itu riya. Wa yuhbitu sawabah, riya itu bisa menghapus pahalanya. Jadi pahala perbuatan baik kita itu akan terhapus kalau kita riya. Kalau ujub, contohnya seperti halnya ujub. Ujub itu apa? Ujub itu merasa gawo, ya. Gawo itu merasa heran. Kita atillahi, karena kita melakukan ketaatan pada Allah. Bahwa yang dimaksud ujub di sini adalah syuhudul ibadati, yaitu melihat sebuah ibadah shodirotan itu keluar min nafsihi, dari dirinya sendiri. Wa ibad, tanpa merasa anil minnah, itu mendapat karunia dari Allah. Jadi merasa dia karena sudah ibadahnya cakang, merasa hebat di dalam hatinya, merasa wah itu ya. Dan tanpa merasa bahwa itu ibadah sebenarnya semua adalah anugerah dan pertolongan dari Allah. Anugerah dan pertolongan dari Allah. Itu ujub. Jadi kalau riya itu mengerjakan sesuatu karena manusia, bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji, ingin diapa, seperti itu. Kalau yang kedua, ujub itu beribadah, namun dia merasa ibadah itu hanya keluar dari dirinya sendiri tanpa taufik dan hidayah dari Allah. Berikutnya wasyakku fillah, yaitu ragu dalam keberadaan Allah. Jadi merasa ragu. Wal amnu min makrillah, dan merasa aman dari makar Allah. Dari makar Allah lah. Jadi Allah itu merasa aman. Tidak mungkinlah, pokoknya merasa aman dari Allah. Wal kunutuh, dan putus asa min rahmatillah, dari rahmat Allah. Merasa putus asa dari rahmat Allah itu termasuk maksiatnya hati. Sudah merasa tidak akan diterima taubatnya, sudah putus asa, saya sudah ahli neraka ini pasti, sudah tidak perlu lagi melakukan kebaikan, melakukan sholat, intinya putus asa dari rahmat Allah. Itu juga termasuk maksiatul qalbi. Wa takabbur, dan sombong ala ibadillahi, terhadap hamba-hamba Allah. Maksudnya sombong pada orang lain. Wa huwa, yang dimaksud sombong di sini adalah raddul haqqi, menolak kebenaran, wastifqarun nasih, dan menghina atau merendahkan orang lain, wa ru'yatuhu, dan memandang dirinya sendiri annahu khairun min katsirin min khalqillah, lebih baik, lebih bagus dibandingkan kebanyakan orang lainnya, atau daripada orang-orang lain. Merasa paling hebat, merasa paling bagus. Kemudian juga kalau dikasih tahu yang benar, dia tidak mau, karena dia sudah merasa paling hebat. Meskipun dia perbuatannya salah, kalau diberitahu bahwa itu salah, diberitahu tentang kebenaran, dia tidak akan menerima dan akan menolaknya, karena dia sudah merasa hebat dan juga merendahkan orang lain. Itu sombong. Terus setelah itu wal hikduh, Di antara maksudnya hati adalah hikdu. Hikdu itu adalah iri.
Wa huwa idmarul adawah. Hikdu di sini adalah idmarul adawah, menyimpan rasa permusuhan. Idza amilah bi muqtadahu wa lam yakrihu, bila dia betul-betul melakukan hal tersebut ya, dan dia tidak merasa tidak suka terhadap hikdu tersebut. Artinya perasaan itu dibiarkan dan dikembangbiakkan dalam hatinya perasaan adawah seperti itu. Jadi kalau lihat orang pokoknya benci lah, benci pada orang lain, benci, merasa benci, dan itu dibiarkan. Dia tidak merasa bahwa itu salah. Kalau dia merasa salah dan ingin menghilangkannya, wah ini tidak boleh, perasaan seperti ini tidak boleh, harus saya hilangkan. Kalau ada perasaan seperti itu sih tidak apa-apa, karena itu wajar ya. Nama juga godaan dari setan. Kadang kita dapat bisikan-bisikan, lihat teman seperti itu ya. Padahal temannya nggak salah apa-apa kok, tiba-tiba benci, menyimpan permusuhan. Berikutnya adalah wal hasud. Hasud ini sama, ini dengki. Yang berikutnya itu adalah hasud atau dengki. Wa huwa karahiyatul nikmah, yaitu tidak senang orang lain mendapat nikmat di muslimin. Jadi orang yang sama-sama muslim mendapatkan nikmat, dia itu tidak senang kalau dia mendapatkan nikmat. Orang lain maksudnya ya, orang lain mendapatkan nikmat, dia tidak senang. Wastisqaluha, dan merasa berat dalam hatinya itu. Itu adalah yukrih, apabila dia tidak membenci perasaan hasud tersebut, au amilah bi muqtadahu, atau melakukannya sesuai apa yang ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan hasud itu. Apa yang sudah disebut hasud, dia biarkan saja, tidak dilawan dalam hatinya seperti itu. Wal manluq bisyadaqah wallahu a'lam. Sekarang kita makna dulu. Faslun utawi kekuasaan wa mim'asyir qalbilan iku setengah saking pira-pira maksud hati ariya iku riya, dia amal lebih kalawan pira-pira kelakuan bagus wa utawi riya al amal iku nglakoni kelakuan li ajli nasir rono alai menungso wa itu lan iso ngapus apa dia sawabaha ing kancarane amal. Kalau ujub kaya ujub bi taatillah kalawan taat ing Allah, bahwa tawi ujub syuhudul ibadati iku ningali ibadah shadiratan iku metu min nafsi saking awak dhewe wong, saking awak dhewe wa iban ilang anin minnati saking karunia Allah, wasyakuran mamang fillah indal Allah wal amulan rasul amal min makrillah saking makar Allah, wal kunutulan putus asa min rahmatillah saking rahmati Allah, wa takabburu lan sombong ala ibadillah atas pira-pira kaulani Allah, wa huwa tawi sombong raddul haqqi iku nolak kebenaran, wastiqorun nasib dan ngino-ngino manungso, wa ru'yatuhu lan ningali awak dhewe ni wong annahu satune wong khairun iku luwih bagus min kasirin saking ati-akai wong min khalqillah saking pira-pira makhluk Allah taala. Wal hikdu lan iri, wa huwa tawi hikdu itu ini apa ini? Nahuna idmarul adawa iku nyimpen permusuhan. Ida amilah dalam tadi ngelakoni sapa wong bi muqtadahu kelawan tatrapane hidup wala mikri lan ora sengit sapa wong ku ing hidup. Wal hasadulan hasud dengki, wa huwa tawi hasud karahatun nikmah iku ora sengit ya, sengit ing nikmat lil muslimin kadhe wong Islam, wastisqalulan merasa abot ha ing nikmat di dalam yakrah ing dalam tenan ora sengit sapa wong ku ing hasud au amil atau nglakoni sapa wong bi muqtadahu kelawan tatrapane hasud. Faslun tining balik pasal wa mim ma'asil qalbi panika setengah dari pan-berepan maksiat apeh ada ya upani kariya dia manggil beri kelawan pan-berepan kelakuan kebagusan, wa huwa tining riya al amalu panika kelakuan li ajli nasi karena manusia, wa yubitu ban bisa ngapus mana pariya sawa berada kecerna kelakuan kal ujbi akati ujub bi taatillahi kelawan taat Allah, wa huwa tining ujub syuhudul ibadati panika ningali ibadah syadirotan keluar toh bin nafsi dari alam jibi wa iwan elam anil minnah dari karun anugerah Allah. Wasyaku bal mangmal fillahi dalam
badana Allah, wal amnu bin armasah aman min makrillah dari oleh makar Allah, wal kunutu ban putus asa min rahmatillah dari rahmat Allah, wa takabburan sombong ala ibadillahi atas kabudanah pan-pan kabudan Allah, wa wa tining sombong radul haqi panika nolak kabenaran, mesti nasiban ngina-ngina manusia waru'yatuhu ban armasah da abang TV annahu abang TV khairun panika lebih bagus min kasirin dari nyabun yang orang min khalqillahi dari khalq Allah ta'ala, wal hibtu ban iri atau benak ngona wa huwa tining haddu idmarul adawah panika nyimpan permusuhan ida amira indil melikan ngelakon masalah orang bi muqtadahu kalaban katrap enak hidup wala mikroh bentak baci masalah orang bodak hidup wal hasad wal hasud bahwa tidak hasud kalau hatu nikmah panika baci ndak nikmat lil muslimina kadwi reng Islam ika andi orang Islam wastik sekoluha benar masa berat dan nikmat tidak mendapat yakroh muntak yang dalam melalaikan kata baci masalah orang bodak hasud al pamilah atau mengelakon masalah orang bimuktadahu kalaban katrapnah hasud. Demikian penjelasan ini. Bila ada yang benar, Allah, kalau ada yang salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.